Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam mata kuliah material lunak. Sebelumnya pertemuan ini kita akan membahas mengenai material lunak yang akan terbagi menjadi 3 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama itu merupakan definisi dari materi lunak, yang kedua merupakan bahan-bahan materi lunak, dan yang terakhir adalah ciri umum dari material lunak. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Cindy Nurhasana. Kemudian ada 2 rekan saya, ada Abdul Somad dan Devi Nurmalasari. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita, mari kita beranjak ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Abdul Somad, dipersilakan, yaitu mengenai definisi materi lunak. Definisi materi lunak di sini pengertiannya yaitu material lunak atau materi terkondensasi lunak adalah subbidang materi terkondensasi yang terdiri dari berbagai sistem fisik yang terdeformasi atau diubah secara struktural oleh tekanan termal atau mekanis dari besaran fluktuasi termal. Nah, jadi pada materi lunak ini juga mencakup berbagai macam bahan. Biasanya terdiri dari polimer, koloid, kristal cair, surfaktan, dan konstituen mesoskopik lainnya. Lanjut, Sin. Lanjut, Sin. Next. Macam-macam pada materi lunak. Yang pertama polimer. Nah, polimer di sini pengertiannya adalah molekul seperti tali panjang yang terbentuk dari unit kimia tertentu yang disebut monomer. Nah, polimer yang di sini monomer ini bisa dilihat pada gambar yang A. Jadi yang gambar A ini disebut monomer karena dia tidak bersatu atau terpisah-pisah sendiri-sendiri. Nah, untuk yang gambar B di sini disebut polimer. Kenapa? Karena polimer yang dimaksud adalah bahan yang sangat diperlukan dalam teknologi modern. Mereka digunakan sebagai plastik, karet, film, dan tekstil. Nah, untuk gambar yang kedua yang di bawahnya, ini contoh berbagai polimer yang dibuat dari monomer yang sama, tetapi dengan sambungan monomer yang berbeda. Nah, pada gambar yang A ini disebut polimer linear, yang B di sini disebut polimer bercabang, dan yang C disebut polimer jaringan. Next. Next, Sin. Lanjutnya, Sin. Udah. Oh ya, kemudian di sini ada koloid. Koloid ini adalah partikel padat kecil atau tetesan cairan yang tersebar dalam cairan lain. Nah, diameter dari koloid itu sendiri biasanya antara 1 nanometer dan 1 miometer dan jauh lebih besar dari ukuran atom. Nah, koloid ini kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah pada susu. Susu itu adalah jenis contoh larutan koloid dengan partikel bergizi yang terbuat dari lemak dan protein dan tersebar di dalam air. Nah, kemudian warna air pada larutan koloid itu disebut pigmen yang terdispersi di dalam air. Selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan itu adalah kelas khusus yang disebut bahan amfifilik yang dapat larut dalam air dan minyak. Nah, kalau misalnya kita lihat kan kalau misalnya masak air sama minyak nggak bisa nyatu. Nah, surfaktan ini biasanya itu terdiri dari larutan air dan minyak. Jadi model surfaktan itu terdiri dari 2 bagian, salah satu bagian
hidrofilik, dan bagian lainnya disebut hidrofobik, yaitu oleofilik. Nah, molekul surfaktan ini dapat larut dalam air dengan membentuk struktur di mana bagian hidrofilik terkena air yang membungkus bagian hidrofobik. Ini adalah contoh gambarnya. Di dalam air dan di dalam minyak. Selanjutnya ada kristal cair. Nah, kristal cair ini adalah di mana keadaan materi terkondensasi kan biasanya diklasifikasikan menjadi dua keadaan. Keadaan kristal di mana molekul itu diatur dan keadaan cair di mana molekul itu tidak teratur. Nah, pada beberapa bahan tertentu, molekul itu dapat membentuk keadaan setengah teratur antara kristal dan cairan. Dan itulah yang disebut kristal cair. Jadi terjadi perubahan sifat optik kristal cair yang digunakan sebagai sensor. Kemudian terdapat serat kuat yang digunakan pada jaket anti peluru yang dibuat dari polimer kristal cair karena rantai polimernya sangat berorientasi pada kristal cair. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang ciri khas atau ciri umum dari materi lunak. Yang pertama itu, ciri dari materi lunak adalah skalanya yang mesoskopik dari struktur fisik. Nah, di mana skala mesoskopik ini lebih besar dari skala mikroskopis, yang di mana itu contoh skala mikroskopis itu susunan atom dan molekul. Nah, namun jauh lebih kecil juga dari skala makroskopik. Sifat dan interaksi struktur mesoskopik ini dapat menentukan perilaku makroskopik dari material. Nah, contohnya gelembung-gelembung yang membentuk busa bersifat mesoskopik karena mereka secara individual dari sejumlah besar molekul, namun busa itu sendiri terdiri dari sejumlah besar gelembung-gelembung ini. Nah, dengan kekuatan mekanis keseluruhan busa muncul dari interaksi gabungan dari gelembung-gelembung ini. Lanjut, Sin. Nah, fitur umum atau ciri khas yang kedua dari materi lunak adalah pentingnya fluktuasi termal. Energi ikatan khas dalam struktur materi lunak memiliki skala yang sama dengan energi termal. Oleh karena itu, struktur secara konstan dipengaruhi oleh fluktuasi termal mengalami gerak Brown, di mana dalam mekanika statistik fluktuasi termal itu merupakan penyimpangan acak suatu sistem dari keadaan rata-ratanya yang terjadi dalam sistem pada kesetimbangan. Nah, sedangkan dapat dilihat juga pada gambarnya itu terjadi gerak Brown yang merupakan gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Lanjut, Sin. Nah, yang terakhir itu, ciri umum yang ketiga dari materi lunak adalah perakitan sendiri. Perilaku kompleks yang khas dan struktur hierarkis muncul serta spontan ketika sistem berevolusi menuju keseimbangan. Jadi, materi lunak ini merakit dirinya sendiri ketika perilakunya kompleks. Cukup sekian, Sin. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Bagaimana, ada yang mau bertanya atau menambahkan?
Gimana teman-teman, atau ada yang belum jelas? Presentasinya, maaf tadi sinyalnya kurang bagus. Ya Pak, gimana Pak? Udah beres ya berarti ya Iya udah presentasinya? Pak. Gimana Pak? Atau mau Bapak ada silakan. Oke, silakan buka lagi yang bagian surfaktan. Yang surfaktan yang awal-awal. Oke, ya mulai aja enggak dari awal aja dari awal. Dari awal. Nah, iya. Jadi secara umum ya ini material lunak itu seperti antitesa dari zat padat ya. Jadi ketika kita mempelajari zat padat, sudah belajar zat padat kan semester kemarin ya? Udah Kita Pak. kan belajar. Pada zat padat itu kan kita belajar tentang susunan atom teratur dan periodik ya. Kemudian juga bentuknya dia apa istilahnya tersusun dalam satu sel satuan yang mampat gitu ya. Nah kalau yang material lunak ini dia seperti antitesanya lah, di mana susunan atomnya bisa acak, hampir seperti gas. Cuma masalahnya adalah ada beberapa istilahnya ada ya intinya mah ada beberapa gas yang membentuk molekular gitu ya. Jadi nanti karena dia berperilaku seperti gas gitu ya, walaupun sebenarnya dia peralihan antara gas dengan padat gitu ya, maka dia dipengaruhi oleh suhu si struktur atau cara penyusunan dari atom-atomnya. Kemudian juga bentuk rangkaian atom-atomnya juga dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah polimer gitu ya. Jadi ada beberapa polimer yang disebutnya adalah termoplastik. Jadi polimer ya, di mana dapat berubah bentuk ya karena suhu perlakuan terhadap suhu gitu ya. Sehingga misalnya ketika kita ingin membentuk sebuah bentuk polimer yang khusus termoplastik gitu, kita beri suhu, kemudian dia berubah bentuk, kemudian masukkan ke dalam cetakan gitu ya, atau kita bentuk, maka setelah dingin dia akan memiliki bentuk seperti cetakannya atau bentuk yang kita inginkan. Ya, dasarnya adalah sebenarnya bagaimana si polimer tadi atau susunan-susunan atom itu sangat dipengaruhi oleh pertama thermal, kemudian tekanan dari luar atau gaya dari luar gitu ya, dan dia dapat membentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu juga ada karet, film gitu ya, tekstil seperti nilon, benang dan seterusnya, itu sebenarnya dia adalah material lunak. Ya di mana perilakunya susunan-susunan atomnya terutama susunan-susunan atomnya itu sangat dipengaruhi atau tidak teratur dan periodik, tetapi dia terdiri dari rangkaian polimer yang pertama ada yang linear bercabang, ada yang jaringan gitu ya. Nah karet alam gitu ya umumnya adalah rangkaian polimer yang linear. Ya, rangkaian karet alam itu dia umumnya ada yang linear, susunannya panjang gitu dan linear, sehingga secara umum karet alam itu dia mudah hancur. Ya, mudah hancur, kemudian juga tidak tahan terhadap suhu. Nah, tetapi ketika
dikasih sulfur gitu ya, maka ada interaksi atau ada ikatan kimia yang terbentuk antara ikatan rantai polimer yang panjang itu dengan rantai polimer yang lain, sehingga dia akan saling membentuk jaringan. Jadi antara A dengan C ini dia sejujurnya itu dihubungkan dengan penambahan aditif tambahan yang lainnya, biasanya sulfur untuk karet gitu ya. Kalau polimer yang lain biasanya ada beberapa unsur logam atau OH yang lainnya gitu ya. Tuh. Jadi tambahan aditif ini untuk mengubah polimer yang tadinya rantai linear gitu ya menjadi polimer berbentuk jaringan atau bercabang gitu ya. Nah, oke, itu polimer ya. Nah, biasanya seperti karet, kemudian juga apa sih untuk membentuk cetakan gitu, cetakan dari karet atau dari yang lain itu biasanya ada tanda aditif, dan aditifnya biasanya berbau. Kenapa bau? Biasanya karena dia mengandung sulfur sebagai bahan untuk mengikat antara satu rantai karbon dengan satu rantai polimer dengan rantai polimer yang lain gitu ya. Biasanya akan membentuk crosslink. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya ada berkaitan dengan koloid ya. Koloid itu adalah adanya padatan di dalam cairan gitu ya. Secara umum adanya padatan di dalam cairan. Bentuk paling umumnya memang seperti susu, pewarna makanan gitu ya, atau misalnya pigmen, kemudian juga misalnya adalah sirup gitu ya. Dia adalah koloid, di dalamnya ada solid di dalam liquid ya. Walaupun mungkin ada istilah-istilah yang lain sebenarnya, ada sol gel, gitu. Ada solid di dalam gel gitu. Intinya adalah dua fase yang berbeda, fase solid dan fase cair. Nah, biasanya koloid itu pada saat konsentrasi rendah dia akan berperilaku seperti cairan. Ya, tetapi makin banyak dia akan membentuk seperti slurry ya, koloid biasa gitu. Nah, apa bedanya koloid dengan larutan biasa? Ya, koloid itu dia adalah bentuknya padatan, bukan secara atomik ya, atau bukan secara molekular, tapi dia adalah bentuk padat. Ukurannya besar ya, biasanya di atas 1 nanometer ya gitu. Sehingga disebutnya adalah koloid, sol dalam gel. Beda dengan larutan ya. Jadi kalau kita harus bisa membedakan mana koloid, mana larutan. Kalau larutan itu adalah zat yang terlarut ya. Kalau koloid, solidnya itu terdispersi di dalam larutan, di dalam pelarut. Ya, beda ya. Jadi kalau larutan itu atom-atomnya yang sudah terurai gitu. Tapi kalau ini mah hanya terdispersi, bisa dalam tanda kutip ngambang lah di dalam koloid. Tetapi juga ada beberapa koloid yang nanti misalnya antar partikelnya itu bereaksi, misalnya karena temperatur atau karena ada surfaktan nanti yang akan kita bahas, yang menyebabkan solid dengan solid yang lainnya itu saling berikatan dan membentuk partikel yang lebih besar. Nah, proses tersebut kita sebut sebagai aglomerasi, di mana partikel-partikel tersebut akan saling menempel dan membesar, membentuk partikel yang lebih besar yang kita sebut sebagai aglomerasi. Nah, beberapa aplikasi material terutama untuk yang koloid misalnya adalah obat ya. Obat-obatan itu dia adalah partikel solid di dalam gel misalnya ada, atau air atau pelarut yang lainnya gitu. Bukan pelarut sih sebenarnya, dia ya intinya adalah zat cair. Ya bisa gel, bisa larutan polimer, atau bisa air sendiri atau alkohol gitu ya. Tapi intinya mah partikel-partikel solid itu terdispersi ya di dalam
liquidnya tadi. Nah, ada beberapa yang membentuk partikel besar dan akhirnya dia akan mengendap. Nah, agar tidak mengendap si partikel-partikel tadi, kan artinya kalau mengendap partikelnya besar dan tidak lagi terdispersi di dalam gelnya atau larutannya gitu, atau airnya gitu ya. Gitu. Nah, supaya tidak besar maka si partikel solid tadi dibungkus oleh surfaktan. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi si partikel-partikel tadi nanti akan dibungkus oleh surfaktan. Nah, bagaimana cara untuk membungkus surfaktan? Caranya ada dua, ya. Biasanya dipilih yang agar si partikel tadi hidrofobik, atau misalnya pelarutnya ada dua jenis ya. Pelarut itu kan ada dua jenis cairan lah ya. Ada polar dan non polar. Ya, polar itu seperti air gitu ya. Non polar itu seperti minyak atau alkohol. Nah, itu pelarutnya itu ada polar dan non polar. Nah, agar si partikel solid tadi terdispersi di dalam polar, ya, maka si partikel solid tadi itu harus sifatnya hidrofilik, ya, hidrofilik di dalam air itu ya. Jadi dia harus hidrofilik. Jadi dia terikat di dalam air. Kalau hidrofobik maka dia akan mengendap. Ya. Maka si sol itu agar dia terdispersi di dalam air maka dia harus hidrofilik. Atau si sol itu terdispersi di dalam minyak atau di dalam apa istilahnya alkohol gitu ya, maka dia harus hidrofilik atau oleofilik atau hidrofobik ya, gitu. Nah, dipilihlah surfaktan. Maka surfaktan itu harus memiliki dua jenis, ya. Ujungnya itu ada ujung hidrofobik dan ada ujung hidrofilik gitu ya. Kalau di gambar itu ujung kiri itu hidrofilik, ya, ujung kanan itu hidrofobik. Jadi dia sebenarnya rangkaian polimer, tetapi di ujungnya itu ada perbedaan ikatan kimia yang menyebabkan dia bisa hidrofobik atau hidrofilik, tergantung pada ikatan kimianya di ujungnya, ya, gitu. Nah, bagian hidrofilik nanti itu akan misalnya ya untuk pelarutnya di air, maka hidrofilik itu harus berada di luar, ya. Jadi misalnya sol bulatan, maka ujung hidrofilik harus ada di luar kalau dia mau terdispersi di dalam air. Sedangkan kalau terdispersi di dalam alkohol atau minyak, gitu ya, maka hidrofobik lah yang ada di luar atau oleofilik lah yang ada di luar. Ya, artinya hidrofobiknya berada di dalam. Sedangkan kalau mau larut di air, hidrofobik itu berada menempel di permukaan partikel sol padatan tadi, sedangkan hidrofobiknya berada di luar. Oke, jadi nanti partikel sol dikelilingi oleh surfaktan. Kalau dia larut di air berarti hidrofiliknya itu di luar, hidrofobiknya menempel di permukaan sol. Nah, apa manfaatnya kalau ya, tuh slide ke-7 coba, lihat slide ke-7. Ya, slide ke-7. Nah, seperti itu. Ya. Gitu. Jadi hidrofiliknya di dalam, hidrofobiknya di luar gitu. Balik lagi ke slide sebelumnya. Ya, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, apa manfaatnya? Coba perhatikan. Jadi nanti di bagian luarnya itu memiliki muatan misalnya hidrofobik, ya, atau hidrofilik ya, hidrofilik. Anggaplah dia bermuatan negatif,
atau positif. Nah, karena si sol ini sekarang bermuatan positif, misalnya gitu ya, sol yang lain dikelilingi surfaktan juga bermuatan positif, sol solid yang lain juga, partikel solid yang lain ditutupi oleh surfaktan yang bermuatan positif, maka nanti partikel sol dengan partikel sol yang lain itu akan saling tolak-menolak. Saling tolak-menolak, dan akhirnya dia akan terdispersi merata di dalam larut air. Karena terdispersi merata di dalam air, saling tolak-menolak, hasil akhirnya adalah si partikel tidak akan saling menempel. Kenapa? Karena dia tolak-menolak, ada hukum Coulomb di sana. Karena tidak akan saling menempel, yang terjadi adalah tidak akan terbentuk partikel besar. Ketika tidak terbentuk partikel besar, artinya tidak akan ada yang mengendap. Jadi tujuan dari surfaktan itu adalah agar partikel maaf, sinyalnya tadi terputus. Suara Bapak masih terdengar? Masih, Pak. Oke, nah karena tidak mengendap, jadi surfaktan tujuannya adalah agar partikel solid itu berada terdispersi di dalam air misal atau minyak. Ya. Tujuannya itu. Tujuannya adalah agar merata. Gitu. Jadi misal ketika minum obat, maka takaran antara sendok pertama dengan sendok kedua, sendok ketiga, dan seterusnya itu takarannya sama. Kalau misalnya mengendap, takaran pertama misalnya nggak ada obat, tapi terakhir obatnya banyak, misalnya nanti akan mabok. Tujuannya itu maksudnya. Atau misalnya ketika kita mencampurkan bahan untuk membuat mensintesis material misalnya gitu ya, maka kalau komposisinya tidak terdispersi merata di dalam pelarutnya gitu ya, maka dia akan konsentrasinya nggak akan benar gitu. Tujuannya itu. Oke, lanjutkan. Ya. Oh iya, surfaktan juga itu sebenarnya surfaktan paling murah ya, paling sering kita dengar itu adalah sabun cuci tangan, sabun cuci piring, sabun cuci baju gitu ya. Dan dia sebenarnya surfaktan. Jadi ketika surfaktan itu digunakan di dalam air, maka dia si hidrofobiknya itu akan menempel di bagian permukaan debu, kemudian hidrofiliknya dia akan menempel di air. Jadi debunya nanti terangkat dan terdispersi di dalam air. Makanya nanti kalau misalnya kita mencuci dan perhatikan air buangan pertamanya itu kotor. Kenapa? Karena surfaktan tadi menempel pada debu dan debunya terbawa ke dalam air. Ya, itu contoh paling mudahnya ya. Atau cuci piring atau yang lainnya gitu. Di mana minyaknya nanti akan terdikelilingi oleh surfaktan gitu ya. Dan sehingga si minyak tadi terdispersi di dalam air dan terbawa ketika dicuci oleh air bersih. Itu tujuan contoh paling mudah dari surfaktan. Nama surfaktannya adalah SLS. Ya, SLS. Silahkan cari nama lainnya dari SLS itu apa. Biasanya banyak digunakan untuk sintesis nanopartikel SLS. Lanjut. Ya, nah, ketika kita berhasil membuat partikel-partikel solid di dalam didispersikan di dalam air, gitu yang kita sebut sebagai koloid, ada beberapa solid yang bentuknya khas. Dia bentuknya partikel solidnya itu adalah kristal, terdispersi di dalam air, bisa jadi kristal optikal atau magnetik. Gitu ya. Ketika ada magnet, maka dia akan istilahnya akan
biar nanti digabung. Oke. Oke, sudah? Ya, Sudah, jadi Pak. karena kita berhasil membuat koloid, di mana koloidnya ukurannya seragam, kemudian juga dia bisa bersifat optikal atau misalnya magnetis gitu ya, sehingga ketika ada medan magnet dari luar, maka orientasinya dia seragam, sehingga kemungkinan si optik bisa lewat gitu atau terblok ketika adanya gangguan dari luar. Misalnya si awalnya koloid tadi tidak bisa apa istilahnya menghantarkan cahaya gitu, mentransmisikan cahaya, tapi ketika dia diberi medan magnet, maka koloid tadi dia jadi transparan dan sehingga si cahaya bisa melewati kaca atau koloid tersebut gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, selain itu juga oke, lanjut yang slide ke-7. Nah, selain itu juga ada beberapa misalnya solid di dalam liquid di dalam liquid misalnya. Misalnya adalah lemak yang lemak atau gel misalnya gitu ya. Yang bersifat beda polar dan non polar gitu. Itu bisa kita buat berperilaku seperti solid di dalam gel. Ya, dengan tetap diselubungi atau ditutupi oleh surfaktan. Ya. Ya, maka ketika dia membentuk surfaktan ada bagian membran yang membungkus misalnya adalah air di dalam minyak atau minyak di dalam air, dan itu bergantung pada jenis surfaktan yang kita gunakan. Lanjut. Contoh material yang membentuk membran itu seperti lapisan yang menyelubungi sel. Sel dia terdiri dari susunan istilahnya ada amfifilik ya, atau bagian dari surfaktan yang membentuk membran gitu ya. Nah, kita sebut salah satu yang menjadi ciri khas dari material lunak memang adalah mesoskopik. Mesoskopik itu adalah partikelnya dapat mungkin dilihat oleh mata, misalnya menggunakan mikroskop atau yang lainnya, tapi dapat teramati gitu. Bukan mikroskopik seperti tingkatan atom atau molekul. Sehingga dia dapat teramati oleh kasat mata ya, walaupun mungkin menggunakan mikroskop atau menggunakan perangkat optikal yang lain, misalnya menggunakan spektroskopi atau menggunakan ada istilahnya DLS, Dynamic Light Scattering gitu. Ya. Lanjut. Nah, contohnya adalah misalnya gelembung-gelembung yang memang membentuk bersifat mesoskopik, ya memang aerosol misalnya ketika disemprotkan, ketika kita bersin misalnya, atau kita menyemprotkan pewangi atau menyemprotkan baygon ya, pembunuh serangga misalnya gitu ya, maka dia partikel-partikel yang kita sebut sebagai droplet itu dia akan dalam tanda kutip melayang di udara. Atau kita membuat mayones. Mayones itu terdiri dari telur dan minyak. Ya, telurnya itu adalah dianggap walaupun dia sebenarnya liquid, lemak ya, di dalam minyak. Atau misalnya susu dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya partikel itu hampir bisa terlihat oleh mata. Ukurannya sekitar 300 mikron. Dan 300 mikron itu hampir seperempat atau sepertiga dari ketebalan rambut gitu. Cuma karena dia tersusun dari banyak gitu ya, dan membentuk suatu
cairan pekat misalnya, itu sulit untuk terlihat oleh mata secara langsung. Lanjut. Nah, karena partikel tadi terdispersi merata di dalam liquid, maka model fisis yang mungkin bisa kita gunakan adalah seakan-akan dia adalah partikel gas yang bergerak secara random di dalam sebuah ruang kosong, ruang vakum. Walaupun ruangnya itu adalah liquid, tapi partikel Sol tadi, karena dia tidak bisa berinteraksi antara partikel dengan partikel yang lain, dapat dianggap sebagai partikel bebas, gitu ya. Maka karena partikel bebas itu kita tahu dalam kuliah fisika statistik, kecepatannya itu bergantung pada temperatur, ya, kecepatannya bergantung pada temperatur, maka gerakan partikel Sol di dalam liquid koloid tadi itu juga sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jadi makin tinggi temperatur, makin cepat pergerakan partikelnya. Karena makin cepat partikelnya bergerak, dia seakan-akan jadi encer. Gitu ya. Kalau misalnya suhunya diturunkan, partikelnya melambat, dia seakan-akan jadi padatan gitu ya. Gitu. Atau makin tinggi suhunya, dia akan merusak surfaktannya. Jadi surfaktannya akan tembus dan dia akan membentuk partikel besar. Itulah kenapa susu kalau kita panaskan, dia akan menggumpal gitu. Makanya ada teknik simmering namanya. Bagaimana memanaskan susu kalau misalnya agar tidak menggumpal dengan suhu rendah, kecepatan rendah gitu ya, diaduk terus sampai dia membentuk hasil yang lebih bagus gitu ya, konsistensinya. Nah, itu kan kajian sebenarnya dalam kajian fisika untuk makanan ya. Tapi ternyata itu juga masuk ke dalam kajian material lunak ya. Karena strukturnya itu terdiri dari sol, ada surfaktan, ada liquid, dan perilakunya seperti gas begitu ya. Cuma nanti modelnya mungkin tidak seperti model gas biasa, tapi intinya adalah karakteristiknya sama, hampir sama. Sehingga mungkin bisa kita kembangkan dari model yang sudah ada yang biasa kembangkan gitu di statistik. Lanjut. Oh iya. Nah, seperti ingat juga bahwa namanya fluktuasi energi termal itu sebenarnya berkaitan dengan suhu. Ya, kalau kita ubah suhunya, ya. Nah, salah satu lainnya adalah dia dapat bukan perakitan sendiri ya, istilahnya adalah self assembly. Jadi dia dapat menyusun dirinya sendiri. Jadi dia akan membentuk dirinya sendiri berdasarkan karakteristik yang dia miliki. Contohnya adalah pembentukan mesoskopik lemak di dalam air gitu ya, atau air di dalam lemak. Nah, jadi dia menyusun dirinya sendiri. Jadi kalau ada campuran-campuran antara hidrofobik, hidrofilik, kemudian ada lemak atau air, maka pada beberapa kondisi dia akan membentuk dirinya sendiri, atau self assembly ya, perakitan sendiri ya. Kalau bahasa Inggrisnya self assembly. Itu. Jadi nanti ketika
dia akan mendapatkan medan listrik atau medan magnet dari luar atau optik, dan dia akan menyusun dirinya sendiri gitu. Bisa jadi searah atau jadi random atau yang lainnya, sehingga nanti akan memiliki sifat fisis yang berbeda gitu, dibandingkan satu persatu partikel solidnya. Oke, itu ya yang maksud dengan set assembly. Itu oke ya. Itu ada lagi nggak? Satu slide lagi ya. Satu slide lagi nggak? Slide selanjutnya. Oke, ya. Itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jadi intinya, mengapa material lunak ini berbeda dengan material zat padat atau kajian yang sudah kita bahas sebelumnya, termasuk juga material pengantar material. Itulah kenapa mata kuliah ini ada dalam struktur kurikulum kita. Kenapa? Karena kita akan mempelajari sesuatu yang sifatnya peralihan antara gas dengan dengan datar gitu ya. Walaupun ujiannya tetap disebut condensed matter ya. Suatu kondisi di mana gas itu termampatkan sehingga membentuk partikel-partikel besar. Ya, jadi atom-atom dianggap sebagai gas. Gitu. Cuma perilakunya itu yang menarik, bahwa selain kita mempelajari kristal juga ternyata ada yang disebut dengan mesoscopic particle gitu ya. Yang ternyata perilakunya dia sebenarnya kristal, cuma perilakunya bisa kita atur dengan stimulus dari luar atau interaksi dari luar. Ya, oke. Mohon nanti videonya digabung-gabung sehingga membentuk satu video besar, dan nanti kirimkan ke Bapak ya, termasuk slide presentasi. Oke. Lewat apa Pak? Lewat WhatsApp aja? Ya, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Atau kalau yang lagi ngajar, mah nggak ngajar lagi lah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada, silahkan. Enggak? Nah, ini juga sebenarnya nanti mungkin kita akan beberapa lakukan eksperimen ya, sederhana, bagaimana misalnya membuat mayones dan yang lain-lain. Nah, karena kan itu bagian dari kajian kita sekarang. Gitu. Walaupun sebenarnya itu tingkat saintifiknya juga cukup tinggi gitu. Dimana ketika kita mempelajari, walaupun membuat mayones, tapi ada sisi saintifik. Pertanyaannya adalah, bagaimana mayones itu harus memiliki konsistensi yang tepat. Apakah perlu surfaktan? Surfaktannya apa? Nggak mungkin kan SLS yang bahan cuci piring itu. Atau ada zat lain misalnya air lemon misalnya, atau yang lainnya. Bapak sendiri nggak tahu, tapi intinya adalah itu ada sifat fisis dan kimia yang melatar belakangi pembentukan mayones itu. Contoh ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan hamdalah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kirimkan ya videonya ya, dan Ya, siap, slide Pak. presentasinya.